lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Penampilan Ronaldo di MU mendapatkan sorotan tajam. CR7 dianggap tidak banyak memberikan pressing untuk merebut bola dari lawan. Dia juga jarang turun membantu pertahanan dan lebih banyak menunggu bola di depan. Berbagai kritik yang diarahkan ke Ronaldo rupanya membuat jengah Rio Ferdinand. Ex-kapten setan merah itu menilai para kritikus tidak menghormati sang pemain dan bertindak memalukan. Ferdinand meminta para pengkritik untuk lebih hormat karena bagaimanapun Ronaldo sudah beberapa kali menyelamatkan MU dari kekalahan. Seorang pendukung timnas Inggris yang menghina pemain kulit hitam Inggris dihukum 10 pekan atau 2 bulan penjara. Dia melakukan pelecehan rasial terhadap pemain Inggris Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka usai final Euro 2020 di mana Inggris kalah dari Italia. Seorang fans itu dijatuhi hukuman di pengadilan magistrat Willesden di London pada Selasa 2 November. Sebelumnya, dia mengaku bersalah karena mengirim pesan melalui jaringan komunikasi publik. Penampilan Paul Pogba saat membela Manchester United mendapatkan kritik dari mantan legenda klub Paul Scholes. Pogba dinilai hobi lakukan hal bodoh. Contohnya, ketika Pogba bermain saat Manchester United menghadapi Atalanta dalam laga grup F Liga Champions. Scholes menilai Pogba tidak fokus menghadapi Atalanta. Scholes menduga kebiasaan buruk Pogba akan berlanjut hingga ia sudah menjadi pemain senior klub. Saya khawatir situasi Pogba tak akan berubah ketika ia sudah berusia 35 tahun sekalipun. Ex-back Chelsea Marcel Desailly mengejek keputusan Tottenham merekrut Antonio Conte. Bekas back timnas Prancis ini mengejek perekrutan tersebut via Instagram Story. Caranya dengan mengunggah foto Jose Mourinho bersama Conte. Ia menuliskan caption yang menyebut bekerja di Tottenham sangatlah mudah karena ia tetap bisa dapat bayaran meski tak mendapatkan trofi juara. Mereka membayarmu untuk datang, mereka membayarmu untuk pergi, dan kau tak harus memenangkan apapun. Ini luar biasa. Belakangan, Vinicius dan Mbappe kerap disandingkan layaknya Messi dan Ronaldo. Laman Marca pada Rabu 3 November memprediksi kedua pemain akan mendominasi peta persaingan bintang sepak bola selama 1 dekade ke depan. Pasalnya, Vinicius dan Mbappe saat ini sama-sama sedang memiliki catatan impresif. Vinicius yang kini berusia 21 tahun sudah menyumbang 9 gol di semua ajang plus 3 assist selama musim 2021-2022 berlangsung. Ia pun menorehkan akurasi operan mencapai 85%, sementara Mbappe kini mengantongi 6 gol di semua ajang plus 6 assist serta menggoreskan akurasi operan 83,5%. Antoine Griezmann murka dengan wasit yang memimpin jalannya laga Liverpool melawan Atletico Madrid di Anfield. Pada laga itu, Liverpool meraih kemenangan atas Los Roy Blancos dengan skor 2-0. Ada insiden pelanggaran keras yang dilakukan Diogo Jota kepada Kieran Trippier. Namun anehnya wasit hanya memberikan kartu kuning kepada Jota. Padahal pelanggaran ini mirip dengan yang dilakukan Griezmann saat mengangkat kaki terlalu tinggi kepada Firmino. Melalui cuitan di Twitter, Griezmann pun mempertanyakan keputusan wasit yang hanya memberi kartu kuning kepada Jota. Performa AS Roma saat ini sedang menurun. Pelatih Jose Mourinho dikabarkan meminta klub mendatangkan 2 pemain Real Madrid pada Januari. Mourinho sejauh ini tidak puas dengan pemain-pemain yang datang di musim panas, kecuali kiper Rui Patricio. Mourinho disebut-sebut ingin Dani Ceballos dan Nacho Fernandes untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan. Selain 2 orang Spanyol tersebut, Mourinho dikabarkan membidik Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea, Harry Winks dari Tottenham Hotspur, dan Denis Zakaria yang merupakan pemain Mönchengladbach. Manchester United sebelumnya pernah menyatakan ketertarikannya kepada gelandang Inter Milan Nicolo Barella. Nah, baru-baru ini, kabar dari Sportsmall menyebutkan Barella diduga akan senang pindah ke MU jika dia memutuskan untuk pindah ke Liga Premier. Pemain 24 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dengan memenangkan trofi bersama Inter dan Italia tahun ini. Inter saat ini sedang dalam proses negosiasi kontrak baru dengan Barella, meski kontraknya masih berlaku hingga 2024.
Bek Borussia Dortmund Mats Hummels mengecam keputusan tidak masuk akal dari wasit yang mengeluarkannya di babak pertama saat timnya kalah 3-1 dari Ajax saat laga masih imbang tanpa gol. Hummels mendapat kartu merah karena melanggar pemain Ajax, Anthony, pada menit ke-29 meskipun kontak yang ada tampak minimal karena sang bek berusaha untuk tidak meneruskan upaya tackle-nya. Keputusan kartu merah itu ditegakkan setelah adanya tinjauan VAR. Hummels masih tidak terima dengan keputusan itu. Menurutnya, wasit jadi penentu laga hari ini. Drama perselingkuhan Mauro Icardi dengan Wanda Nara terus bergulir. Pertengkaran yang diawali dengan dugaan perselingkuhan ini pada akhirnya membuat pasangan tersebut kembali berpisah. Perpisahan kali ini diklaim sebagai yang terakhir dari keduanya. Pasalnya, Wanda tampak murka setelah mengetahui Icardi dan China Suarez bertemu langsung. Hal itu berarti mereka tidak hanya saling menggoda melalui pesan singkat. Kini Wanda Nara diklaim telah pergi ke Milan, kota tempat tinggalnya. Dia juga melakukan bisnis di sana. Di sisi lain, akun Instagram Icardi juga telah ditutup. Lazio bermain imbang 2-2 melawan Marseille pada matchday keempat Europa League 2021-2022. Bertanding di Stade Orange Velodrome, Marseille memimpin duluan berkat penalti Arkadiusz Milik di menit ke-33. Lazio lalu menyamakan skor di penghujung babak pertama melalui aksi Felipe Anderson. Tim asal Italia itu menggandakan skor lewat gol Ciro Immobile di menit ke-49. Namun, Marseille berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-82 lewat aksi Dimitri Payet. Dengan hasil ini, Lazio berada di peringkat kedua grup E, sedangkan Marseille berada satu strip di bawahnya. Pada laga lainnya, Napoli menang 4-1 atas Legia Warsawa. Leicester City imbang 1-1 dengan Spartak Moskow. Monaco imbang 0-0 melawan PSV dan West Ham imbang 2-2 dengan Genk. Di ajang UEFA Conference League, Tottenham sukses mengalahkan Vitesse dengan skor 3-2. Spurs memimpin 3 gol duluan di babak pertama masing-masing melalui Son Heung-min, Lucas Moura, dan bunuh diri Rasmussen. Vitesse lalu memperkecil skor di sisa babak pertama lewat Rasmussen dan Batusbero. Tambahan 3 poin membuat Spurs beranjak naik ke posisi kedua grup G dengan nilai 7 poin, sementara Vitesse ada di urutan ketiga. Memakai formasi 3-4-3, Antonio Conte menandai debutnya melatih Tottenham dengan kemenangan 3-2 atas Vitesse Arnhem di Stadion Tottenham Hotspur, London. Selain drama 5 gol yang terjadi di babak pertama, laga tersebut juga diwarnai 3 kartu merah yang dikeluarkan wasit. 2 kartu merah untuk pemain Vitesse atas nama Danilo Dohi dan Marcus Schubert, sedangkan 1 kartu merah lagi untuk pemain Spurs atas nama Christian Romero. Kiper Amerika Serikat Zach Steffen telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester City hingga musim panas 2025. Pemain berusia 26 tahun itu telah bersama City sejak musim panas 2019. Direktur sepak bola City, Siki Begiristain, mengatakan bahwa Zach adalah penjaga gawang yang sangat baik dan seorang profesional brilian yang membawa begitu banyak hal ke skuad Pep Guardiola. Klub Sultan baru Newcastle United dipastikan menunjuk Eddie Howe. Howe merupakan ex-manajer Bournemouth dan juga Burnley. The Magpies dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih 43 tahun tersebut. Howe dikabarkan akan diresmikan oleh Newcastle setelah jeda internasional pada bulan ini. Skuad Newcastle sendiri saat ini dipimpin oleh pelatih karakter Graeme Jones yang menggantikan posisi Steve Bruce. Penyerang Barcelona, Ousmane Dembele harus kembali berkutat dengan meja medis lantaran alami cedera lagi. Kali ini pada hamstring kaki kirinya. Cedera tersebut dialami Dembele usai menjalani laga pertamanya musim ini melawan Dinamo Kiev di ajang Liga Champions kemarin. Dembele sendiri baru saja pulih dari cedera lutut yang diderita sebelumnya sejak musim panas lalu. Dengan cedera barunya itu, membuat Dembele bakal absen untuk laga akhir pekan ini kontra Celta Vigo. Belum diketahui kapan Dembele bisa pulih dan merumput kembali. Barcelona mulai membidik pengganti penyerang Sergio Aguero yang saat ini sedang dalam pemulihan usai memiliki masalah jantung. Sang striker akan menepi selama 3 bulan dari lapangan hijau. 4 nama yang diincar Barcelona sebagai opsi pengganti Aguero adalah Alexander Lacazette dari Arsenal, Edinson Cavani dari MU, Raheem Sterling dari Manchester City,
dan Karim Adeyemi dari RB Salzburg. Klub Katalan akan merekrut salah satu dari mereka di bursa transfer musim dingin Januari 2022. Inggris akan menjalani laga di jeda internasional pekan depan. Mereka menghadapi Albania pada 13 November dan San Marino pada 16 November pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Untuk menyongsong laga tersebut, pelatih Inggris Gareth Southgate telah memanggil 25 nama pemain. Penyerang MU Marcus Rashford juga dipanggil. Sementara Jadon Sancho dan Jesse Lingard diabaikan. Sancho dan Lingard ditepikan karena tak banyak mendapatkan menit bermain di MU musim ini. Trevoh Chalobah sukses mencuri perhatian musim ini. Pemain berposisi bek tengah itu sudah tampil dalam 10 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Tak mau kehilangan salah satu pemain potensial, Chelsea pun langsung bergerak cepat menambah masa baktinya. Dikutip Sky Sport, Chalobah sudah resmi menandatangani kontrak selama 4,5 musim atau hingga musim 2025-2026. AS Roma kembali gagal mengalahkan Bodo Glimt untuk kedua kalinya dalam pertandingan UEFA Conference League setelah kedua tim berbagi poin dalam hasil imbang 2-2 di Olimpico. Dalam laga yang dipimpin oleh wasit Anastasios Papapetrou itu, terdapat beberapa keputusan yang membuat Jose Mourinho marah. Utamanya adalah saat menggunakan VAR tidak diterapkan dengan baik oleh wasit. Salah satunya adalah saat lengan pemain Bodo menghalangi laju sundulan El Shaarawy di kotak penalti. Itu akan menjadi penalti jika wasit mau meninjau ulang rekaman VAR, tetapi wasit sama sekali tidak menggunakan dengan baik VAR. Negosiasi antara Barcelona dengan Al-Sadd soal nasib Xavi Hernandez dikabarkan menemui hambatan. Klub asal Qatar itu disebut meminta kompensasi sebesar 5 juta euro atau sekitar 82,9 miliar rupiah ke Barcelona untuk melepas pelatihnya tersebut. Namun Barca enggan memenuhi ketentuan tersebut. Kedua kubu menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Jumat 5 November ini. Jika kesepakatan dapat diraih pada hari tersebut, maka akan ada pengumuman resmi dalam waktu dekat oleh kedua klub. Lionel Messi kepergok sedang berada di kawasan dekat markas Real Madrid. Ternyata La Pulga menemui dokter penyembuh Cristiano Ronaldo. Bintang PSG itu memang sengaja mengunjungi Madrid untuk berkonsultasi soal cederanya di klinik yang memang letaknya dekat dengan Santiago Bernabeu. Messi diklaim menderita masalah pada hamstring dan benturan di lutut kiri. Klinik terapi di Madrid dipilih karena Messi menghendaki pulih total secara cepat. Fisioterapis di klinik tersebut dikabarkan sudah menangani beberapa atlet termasuk Ronaldo. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk memboyong wonderkid RB Salzburg yang sedang naik daun, Karim Adeyemi. Pemain Jerman itu baru berusia 19 tahun dan sang agen tampaknya menggembar-gemborkannya untuk pindah. Melansir dari Football Espana, perwakilan Adeyemi, Kick and Run Sports, telah berada di Madrid untuk berbicara dengan petinggi Los Blancos tentang kemungkinan transfer sang pemain di masa depan. Selain Madrid, Adeyemi juga tengah dilirik oleh Barcelona dan juga Liverpool. Eden Hazard sekarang sudah tak masuk rencana Carlo Ancelotti di Real Madrid. Maka dari itu, Madrid pun dikabarkan telah berusaha menyingkirkan Hazard. Mereka sudah menawarkannya ke sejumlah klub, di antaranya ada Bayern Munchen dan Manchester United. Akan tetapi, kedua klub itu sama-sama tak berminat menampung Hazard. Laporan itu juga menambahkan ada dua klub lain yang juga diberi kesempatan untuk merekrut Hazard. Mereka adalah PSG dan Newcastle United, tapi keduanya juga memilih melewatkan peluang tersebut. Jelang laga kontra Manchester City, Cristiano Ronaldo mengajak seluruh anggota skuad utama MU makan siang bersama Kamis 4 November waktu setempat di restoran Italia Cibo di Halle, Altrincham, usai sesi latihan pagi harinya. Sayangnya, makan siang itu berakhir kurang mengenakan untuk Ronaldo dan juga Fred. Duanya mendapati surat tilang berada di depan kaca mobilnya masing-masing. CR7 ditilang karena memarkir Range Rover hitamnya sembarangan di pinggir jalan. Demikian pula Fred dengan mobil Bentley-nya. Dominik Szoboszlai menyelamatkan Leipzig dari kekalahan saat berjumpa PSG di Liga Champions. Ia mencetak gol melalui penalti. Sesaat sebelum mengeksekusi tendangan penalti, Neymar coba menjatuhkan mental Szoboszlai dengan mempertanyakan kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan 12 pas. Szoboszlai pun menjawab, "Saya tidak pernah gagal penalti." Dan benar saja, Szoboszlai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!